Nah, di rumah inilah dulu Bang Toha lahir dan juga dibesarkan. Memang rumah ini cukup sederhana, tidak besar dan juga tidak begitu mewah. Namun kadang-kadang ada orang yang bersalah anggapan, saya ini kalau pulang kampung menunjukkan hal-hal yang susah, tiada yang senang. Buat sahabatku yang bersalah anggapan, memang keadaan di kampung saya seperti ini. Nggak mungkin toh, kalau saya orang kaya terus pura-pura miskin kan nggak mungkin, ya kan? Terus ada juga yang berkomentar, dasar Toha, pulang dari Malaysia sudah sampai di Indonesia, tunjuk suasana yang susah-susah. Nah, buat sahabatku kemarin yang berkomentar seperti itu, alangkah baiknya sahabatku bersilaturahmi ke rumahnya Bang Toha. Syukur-syukur kalau mau membantu untuk bendungan dekat belakang rumah Bang Toha ini ya, karena sebab belakang rumah Bang Toha ini tengah longsor dan sudah longsor 2 kali. Rumah ini sekarang tengah dikosongkan. Dulu adik saya yang menempati ya, tapi sekarang potensinya agak berbahaya. Jadi adik saya sekarang keluar daripada rumah ini dan lebih memilih tinggal di tempat mertuanya. Kalau musim hujan ini berpotensi sangat bahaya sekali. Sebab tinggal sedikit lagi bisa longsor kembali. Dan ini longsor yang kedua, sudah ditulis tanggalnya. Jadi sepulang saya dari Malaysia, saya ingin menunjukkan suasana keadaan sebenarnya. Bukan saya membuat konten tentang hidup susah atau gimana, enggak. Memang faktanya kenyataannya seperti ini ya. Jadi buat sahabatku jangan salah beranggapan. Walaupun miskin, walaupun susah, tapi setidaknya tetap semangat ya. Seperti Bang Toha ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sahabatku sehat selalu di pagi hari ini. Nah, Bang Toha sekarang berada di rumah adiknya. Kemarin ada yang berkomentar saat Bang Toha pergi ke rumah orang tuanya Bang Toha, rumah yang asli, rumah di mana Bang Toha dilahirkan. Ada salah satu sahabat yang berkomentar, menjual kesedihan, menjual kesusahan, semuanya demi konten. Padahal Bang Toha ini hidupnya susah, miskin, sudah makanan sehari-hari. Buat sahabatku mungkin yang salah paham, Bang Toha tidak minta dikasihani. Bang Toha ini sudah terbiasa hidup mandiri. Jadi kalau soal untuk urusan susah miskin itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Tapi di dalam pembuatan konten videonya Bang Toha ini, Bang Toha ingin menceritakan perjalanan hidupnya Bang Toha. Dari mulai hidup di kampung hingga merantau ke Malaysia. Kenapa sih alasannya Bang Toha merantau ke Malaysia? Ya karena hidup di kampung ini kalau tidak punya kebun, tidak punya ladang, itu tidak punya penghasilan apa-apa. Kalaupun hanya kerja sebagai seorang kuli bangunan, itu pun hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Jadi kalau mungkin ingin membeli sesuatu, sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha ya. Jadi kalau ingin membeli sesuatu, ingin punya cita-cita, mungkin beli rumah, beli tanah, ya harus berani keluar daripada kampung supaya untuk bisa mendapat penghasilan lebih. Jadi buat sahabatku, kontennya Bang Toha mengisahkan perjalanan Bang Toha dari kampung hingga merantau ke Malaysia hingga balik kampung lagi. Nah, sekarang Bang Toha sedang balik kampung, jadi Bang Toha ingin tunjukkan suasana kampungnya seperti apa supaya sahabat-sahabatku dari Malaysia juga tahu tentang kampung yang ada dekat Indonesia. Sebab di dalam kontennya Bang Toha ini banyak sekali penonton daripada sahabat-sahabat Malaysia. Halo sahabatku daripada Malaysia, terima kasih. Mungkin sahabatku sudah sudi menonton videonya Bang Toha dan juga kisah-kisah perjalanan hidup Bang Toha selama Bang Toha hidup di dunia ini. Biasanya kalau dekat Malaysia, Bang Toha juga membuat konten tentang suasana dekat Malaysia seperti apa, kampungnya seperti apa, warganya dekat kampung Malaysia itu kerja apa. Bang Toha juga sudah jelaskan di dalam konten vlognya Bang Toha. Dan alhamdulillah selama Bang Toha kerja dekat Malaysia, alhamdulillah ada hasil lah. Jadi setidaknya punya tabungan. Kalau untuk bisa membeli tanah, alhamdulillah ada ya kan. Dan alhamdulillah selama Bang Toha kerja dekat Malaysia sana, alhamdulillah juga bertemu dengan orang-orang baik dekat sana. Nah, ini pun juga rumah adik saya, hasil daripada kerja dekat Malaysia. Memang belum sepenuhnya jadi ya, baru 50%, tapi 50% ini menghabiskan dana sekitar 40.000 ringgit atau setara dengan 150 juta lebih. Untuk rumahnya di dalamnya Bang Toha juga sudah tunjuk ya. Mungkin buat sahabatku yang berkomentar, dasar orang jual kemiskinan, orang jual kesusahan untuk membuat konten,
terserah pendapat sahabatku yang mungkin salah beranggapan. Setidaknya Bang Toha juga ingin memberikan motivasi dan juga edukasi buat para teman-teman untuk tidak menyerah dalam hidup. Mungkin kalau hidupnya susah ataupun kurang mampu, setidaknya harus berani keluar daripada kampung ya, untuk bisa meraih apa yang diimpikan, untuk bisa menggapai hidup yang lebih baik. Setidaknya harus berani keluar dari zona nyaman, berani keluar dari kampung. Ya memang kalau hidup dekat kampung ini senang. Senangnya gimana? Bisa kumpul-kumpul bersama teman dan juga bisa berkumpul-kumpul sama keluarga. Tapi kehidupan pasti akan tetap macam itu saja. Untuk perubahan sulit. Makanya Bang Toha ini lebih memilih merantau ke Malaysia. Jadi setidaknya dengan merantau ke Malaysia, Bang Toha hidupnya adalah perubahan dibandingkan dengan hidup duduk dekat kampung. Bukan Bang Toha tidak bersyukur hidup dekat kampung Indonesia, dekat negaranya Bang Toha ya. Setidaknya Bang Toha merantau ke luar negara ini juga untuk Indonesia. Sebab kalau TKI yang merantau ke luar negara ini juga menyumbangkan devisa untuk negara juga. Jadi selain untuk merubah masa depan, juga untuk berjuang untuk negara Indonesia. Walaupun tak seberapa, setidaknya dekat Indonesia ini biasanya kalau untuk para TKI disebut pahlawan devisa. Nah, buat sahabat-sahabatku, semoga tidak salah paham ya. Jadi Bang Toha pun tidak perlu dikasihani. Bang Toha memang kalau dekat Indonesia sejak kecil hingga dewasa seperti ini ya. Kalau menurut Bang Toha ini malah kebingungan ya. Kalau menurut Bang Toha ini malah kebingungan. Yang miskin yang macam mana, yang susah yang macam mana. Sebab bagi Bang Toha, hidup ini tergantung kita yang menyikapinya ya. Kalau kita merasa susah ya akan merasa susah terus. Tapi kalau hidup kita rasakan dengan penuh kebahagiaan, yang akan datang bahagia terus. Walaupun hidup kita hanya makan garam dan nasi saja. Tapi kalau hati kita senantiasa bahagia, maka juga akan terasa bahagia. Sebenarnya susah dan miskin itu yang merasakan adalah diri kita sendiri ya. Jadi mungkin orang lain boleh pandang kita hidup susah ya kan. Tapi belum tentu orang tersebut hidupnya merasa susah. Jadi buat sahabatku yang kemarin berkomentar, menjual kesedihan, menjual kemiskinan demi konten, jangan salah paham ya sahabatku semua. Bang Toha tidak perlu dikasihani, Bang Toha tidak perlu istilahnya, tidak perlulah kalian mengatakan seperti itu. Bang Toha ingin berbagi cerita kehidupan Bang Toha seperti apa, dari kampung hingga sampai merantau ke Malaysia, alasannya kenapa, Bang Toha akan ceritakan di konten ini. Jadi mungkin buat sahabatku yang suka dengan konten vlognya kesehariannya Bang Toha, ya silahkan ditonton. Kalau memang tidak suka, ya nggak apa-apa. Bang Toha pun juga tidak maksa. Memang rumah orang tuanya Bang Toha memang macam itu ya. Jadi buat sahabatku jangan salah paham lah. Kalaupun nggak percaya, ya silahkan datang ke rumahnya Bang Toha, ya kan? Datang ke sini, nanti Bang Toha bagi alamat, ataupun DM dekat Instagramnya Bang Toha. Dan alhamdulillah banyak sekali sahabat-sahabat daripada Malaysia yang memberi support luar biasa terhadap Bang Toha. Bang Toha semangat, Bang Toha luar biasa, pekerja keras. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia. Dan juga buat sahabat-sahabatku yang bekerja dekat Malaysia yang telah memberi support dan dukungan. Semoga sahabatku TKI Malaysia yang ada dekat sana sehat selamanya dan dipermudahkan segala urusannya. Itulah alasannya kenapa saya lebih suka keluar ke kampung, merantau ke Malaysia, karena Bang Toha ingin ada perubahan dalam hidupnya. Kalaupun tidak ada perubahan ya nggak apa-apa, mungkin sudah suratan dari takdir Allah yang Maha Esa. Jadi kita harus senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupan sehari-hari apapun keadaannya. Miskin di dunia nggak apa-apa, asal nanti dekat akhirat berbahagia. Hidup ini cuma sementara kok. Harta kan nggak dibawa mati ya kan. Tapi harta juga penting ya kan. Pentingnya kenapa? Kalau kita punya harta banyak, kalau kita punya uang banyak, kita juga bisa menolong orang yang kesusahan. Jadi hidup ini harus saling berbagi. Betul nggak Mas? Betul. Nah ini adik saya. Bagaimana Mas setelah Mas bekerja dekat Malaysia, ada perubahan nggak? Alhamdulillah ada perubahan. Bisa beli tanah, bisa bikin rumah sendiri. Kalau kerja dekat kampung kan gimana Mas? Menurut Mas, kan kerja dekat kampung ini nggak setiap hari ada ya kan?
Ya, dia nggak setiap hari ada juga. Dia kerjanya ini kalau ikut kerja itu musiman. Musiman ya. Musiman. Itulah kenapa lebih memilih kerja di Malaysia, karena apa? Kalau di Malaysia kita kerja itu sehari-hari ya Mas ya. Betul. Bahkan tidak ada cuti Mas ya. Nggak ada cuti. Yang penting kamu sehat, kamu bisa Bisa bekerja kerja terus setiap seterusnya. hari. Mungkin kalau hidup di kampung biasa-biasa saja, siapa tahu nanti dengan merantau hidupnya Berubah. sebab rezeki orang ini tidak ada yang tahu. Jadi buat sahabatku, kemarin ada yang berkomentar pulang dari Malaysia menjual kemiskinan, pulang dari Malaysia menjual kesusahan, pulang dari Malaysia menjual kesedihan. Jangan salah paham. Saya ingin tunjuk suasana kampung seperti apa dan keadaannya dan kenyataannya. Jadi saya tidak mau berbohong. Masa saya hidup sederhana terus harus bilang, wah saya di kampung sekarang sudah jadi kaya, wah inilah kampungku, di Indonesia kami hidup kaya, hidup sangat mewah. Masa harus gitu? Padahal faktanya kenyataannya bukan Mas ya. Bukan. Mas beri penjelasan Mas. Coba Mas. Kita pulang dari Malaysia ingin tunjuk suasana kenyataan di kampung ya. Kenyataan yang ada di kampung. Jadi ingin tunjuk suasana kisah-kisah hidup kita ya. Betul sekali. Bukan menjual Kemiskinan. bukan, jangan salah paham. Kemarin ramai yang berkomentar tidak kreatif gitu Mas katanya. Insya Allah nanti saya akan buat konten-konten yang kreatif, ya kan Mas ya. Betul sekali. Kalau yang edukasi gimana Mas? Kira-kira dia mau ikut nggak? Ya kalau dia mau ikut ya silahkan. Tapi nampaknya nggak akan mau ikut Mas. Seorang seperti ini biasanya dia cuma pandai berkomentar tapi dia tak mau apa? Tak mau itu ya. Istilahnya Istilahnya mau memberi solusi. memberi solusi, Ya, betul sekali. itu dia. Kalau kamu pandai berkomentar harusnya pandai memberi solusi. Oke Mas, salam-salam buat sahabat yang ada dekat Malaysia. salam saudaraku yang ada di Malaysia dari Indonesia, semoga kalian sehat selalu. Salam buat para TKI di dekat sana. Semoga kalian sehat selalu, semoga apa yang kalian cita-citakan semoga tercapai. Nah, inilah suasana keadaan kampung saya ya. Jadi dekat kampung ini bukan saya menjual kemiskinan, tapi saya ingin memberikan suasana keadaan yang sebenarnya seperti apa saya hidup di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, keadaannya apapun, walaupun hidup susah, walaupun hidup mungkin kurang berkecukupan, terus berusaha. Ingat, yang bisa merubah hidup kita adalah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semuanya hidup di Indonesia ini warganya kaya raya. Dan setiap negara pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dengan Bang Toh membuat konten seperti ini, semoga sahabatku juga bisa mendapatkan informasi. Assalamualaikum.